Hari ini, let's go to the Land of Dawn bersama Om Awal dan Dim Coach. Oke, King Kong versus Anavel dari jungle-nya. Tapi Hayabusa ya nggak cepet-cepet banget juga kan Om. Yap, bisa lah ya. Kalau soal farming pasti masih cukup imbang dengan Joy juga. Yang berarti memang dari Bigetron Esports mereka kan mengandalkan trap dari Selena juga nih untuk bisa open vision. Seperti yang kita lihat waktu lawan Piala ini. Ya, Mereka kan Kalau- waktu ada Selena. bener-bener game pertama berarti Iya, ya. game pertama. Game pembukanya. Dan itu memang oke sih menurut gua. Row dari Moreno juga lumayan sering aim gitu, sering connect. Jadi lumayan bagus. Tugas dari Anavel nih. Gimana caranya dia menangin farmingnya dulu. Karena Hayabusa secara hero versus Joy, farmingnya akan diunggulin sama Joy. Iya. Tapi Hayabusa secara power damage dia kalau memang ada yang bisa umpan ya, itu enak lah di level 4. Tinggal shadow kill kan, tinggal makan makanan yang lain juga. So let's see dari emblemnya masih dengan Warcry untuk Hayabusa. Dan ya temporal jelas ya. Bentar, tadi pull yourself gak tadi? Kayaknya Gila. deh. Bukan deh kayaknya. Nggak kelihatan, tapi enggak tadi. Harusnya ya. Sementara untuk invade jungle nih, mulai dilakukan. Melihat posisi dari Kork. Level 4 untuk Anavel. Electrifying Beats bakal kejadian yang sama terjadi di atas. Dan Eman bisa di pick up first blood kali ini. Diamankan Onyx PH. Sementara di sisi lain Korknya selamat Om. Pertukaran yang tidak sangat menguntungkan untuk Bigetron Esports. Selain timing juga ya, mereka harus kehilangan Eman yang kita bilang harus banget untuk bisa menjaga dirinya juga di early game. Itu dia. Bahkan udah terbaca sementara di arah mid. Luke terpaksa mengeluarkan Revitalize di mana Moreno juga langsung ngasih poke damage balik karena Super Friends. Tapi ini bahayanya spellnya juga rugi berarti Om. Kepake ya. Alright. 1-0. Dan lihat tuh. Sekarang dari turtle yang sudah mulai spawn juga. Tapi seharusnya kalau kita bicara soal setup, ini agak sedikit resiko untuk Bigetron Esports kalau mereka mau mendekat ya. Karena ya kalau badan mereka gak kompak juga, ini mereka akan bisa kepegang nanti di turtle-nya. Tapi sepertinya setup terlebih dahulu akan dilakukan oleh Onyx PH, dipegang dengan Brusco ya. Dan bahkan ada Kirk di sana. Iya. Jadi enak nih untuk nge-refill HP-nya. Kalau ada kalian di samping, deres banget ya. Bener-bener dari awal tuh bisa maksimalin pasifnya banget kan. Ada Sorrow pasti belum connect ke arah siapapun. Dan ini pattern yang sebenarnya lebih menguntungkan untuk Onyx PH. King Kongnya udah selesai dengan orange buff blue. Kena poke damage turtle langsung dieksekusi juga dengan retribution Anavel yang berhasil mendapatkan turtle yang pertama. Hampir saja bisa mendapatkan killnya juga tadi, tapi Kirk menjadi korban. Masih mau lebih, itu dia shadow kill defensif. King Kong tumbang, double kill Israel. Bahkan lagi-lagi dengan diversion. Gak bisa terbakar tadi dengan lethal ignition 3 yang menjadi korban. Wow. Sangat cepat sekali tadi kejadian yang berlangsung juga. Dan bahkan purple-nya sempat disenggol ya oleh Bigetron Esports. Tapi mereka sudah unggul tadi. Ya, Mereka unggul dengan turtle-nya. Mereka dapetin 3 poin kill bahkan. Dan itu semua langsung digulung tadi. Dapetin 1 langsung gulung, tabrak lagi karena mereka punya badan di depan yang memang cukup keras. Iya, tim fight jangka panjangnya juga lumayan enak ya. Padahal tadi Luke gak pakai revitalization loh. Yep. Dan ini agak susah sekarang untuk Onyx PH karena mereka yang sedang kondisi tertekan ya. Tapi kita lihat dulu sekarang bagaimana dari replaynya juga. King Kong berusaha untuk masuk dengan kuat shadow-nya. Ya tapi itu dia, ternyata ada Avatar of Guardian yang hit dan bahkan ditabrak semuanya. Ya, itu Avatar of Guardian plus Inclusion berarti tadi Om. Susah Bareng-bareng. banget kabur. Ini udah selamat tapi kebakar ya. Bakar terkena. Battle Ignition, itu dia. Emblem dari Moreno yang bikin Super Friends-nya juga jadi nggak bisa selamat. Ini early yang bagus ya untuk Bigetron karena dapetin turtle juga. Gold juga masih dipegang sama mereka. Yap, dan bahkan mereka sekarang bisa mengcover Eman yang tadinya agak tertinggal ya di bagian atas. Ya. Jadi ada ya sedikit faktor distraksi juga yang sempat terjadi tadi. Anavel, sebuah Stallium baru selesai, Eman juga punya tough boot. So far so good untuk Bigetron Esports, belum ada lagi gerakan-gerakan tambahan yang terjadi sekarang. Dan kita harus menunggu dengan tempo pelan ya, ini bisa jadi juga masuk dalam zona milik dari Bigetron Esports yang sering banget untuk bermain di late game. Iya. Tapi ngeliat Onyx yang nggak terlalu ngegas di awal agak kaget juga sih. Maksudnya kita tahu Onyx PH lah. Iya. Mereka ekspres banget kan untuk gameplaynya. Beberapa kali game yang kita lihat juga. Tapi biasanya ketika jungle-nya udah selesai nih Om, ini akan ada gerakan yang dilakukan oleh keduanya. Yap, dan ini sama sekali belum ada ya, baik untuk King Kong juga. Counter strike untuk King Kong. Dan lagi setup terlebih dahulu. Turtle-nya dipegang dengan Brusco. Tapi dengan kehadiran Gatot Kaca ini menurutku kalau memang kita pegang terlalu lama untuk turtle-nya agak rugi juga. Iya. Apalagi kalau durability Gatot Kaca ya lebih enak kan. Ada pasifnya juga. Gue pikir mau di skip tadi sama King Kong. Dia ambil bawah, ternyata enggak. Dia ambil purple dan mau kontes. Oke.
Masih ditarik ya untuk turtle-nya juga dan Eman ngecekkan udah dia. Luke unbreakable initiate yang dimulai kali ini. Hampir terkena 2 kali pasif tapi itu dia Brusco. Wild Dragon ke arah yang salah. EOG pun masuk. Kelra berdansa dengan Chrono Dash. Kali ini zaman Force yang terbuka. Tapi Tsunami Slam. Luke dibeli lagi waktunya. Light menjadi korban. Namun Luke pun akan sama. 2 yang harus hilang. Turtle-nya pun belum selesai di setup. Sekarang diversion. 2, 3 bahkan 4 diversion yang terlihat memang, namun belum ada korban sampai saat ini. Anavel harusnya masih bisa melarikan diri tapi membalikan keadaan Anavel dengan electrifying beat. Satu bakal menjadi korban. Kirk hilang namun Anavel masih bisa selamat. Wow, alright. Anavel sangat manis sekali tadi, berani untuk mengambil resiko karena juga mengetahui ya begitu banyak source skill yang sudah terbuang dari Onyx PH. Tapi tadi ketika setup sedang dilakukan oleh Onyx PH, juga banyak source skill yang habis dari Bigetron Esports. Waduh, Purify ya, Eman. Tapi masih selamat lah untungnya. Sementara Light maju ke depan. Secret Hammer yang dihindari tadi dengan Flicker. Source mulai habis, Om. Ya, tapi Tara Top diambil Bigetron Esports. Turtle-nya juga sudah mulai diambil juga. Bahkan Electrifying Beats dipakai dari jarak yang cukup jauh tadi. It's okay. Bigetron mereka mendapatkan Turtle yang kedua, menang buat tim fight-nya. Betul. Realkah PH Slayer sekarang di early game? Wah, ini semangatnya mulai naik mungkin, Om. Oke. Tapi ya kita lihat sampai mid game dulu kan. Karena hero-hero dari Onyx PH juga menurut gua mid game-nya lumayan kuat ya. Oke. Kalra yang udah punya item yang gak kalah sih sebenarnya dengan adanya Eman juga. Ya kita tahu Granger. Cuman fokus di awal memang akan farming dulu. Ya, tapi kayaknya kalah juga sih. Kayak dari Turret-nya yang harus diusir tadi, pecah duluan. Setupnya bagus ya. Oke, di bagian bawah. Lihat bagaimana Emannya juga langsung di cover ya. Benar-benar diberikan keleluasaan untuk bisa farming, kumpulin stack sebanyak mungkin untuk Ranger dia. Ya. Oh, itu dia diversion yang cukup agresif sebetulnya menemukan 2 target. Tapi ini target yang gak bagus kebetulan untuk Onyx PH. 2 badan, Om, dari Bigetron. Yap, muncullah Luke bersama dengan si Light tadi. Dan Implosion yang sangat berbahaya yang memang harus bisa dihindari, terutama untuk King Kong. King Kong Hayabusa, Retribution. Kena ngeseret sekali dengan ledakan Implosion. Tamat dong. Tamat langsung. Langsung gak bisa gerak lagi harusnya. Jadi kayak memang kalau ada diversion play kayaknya King Kong seandainya deket ya. Kayaknya boleh gak usah ngikut ya, nyusul aja gitu kan. Ya, dan kita selalu melihat ya, King Kong ini di belakang. Dia nunggu dengan Cloud Shadow-nya untuk masuk ke depan. Jarang sekali kita melihat dia yang open duluan. Semuanya dipegang dengan Brusco. Harus. Dia benar-benar mainnya timing gitu kan. Sementara untuk diversion lagi mencari 1 buah peruntungan juga ke atas tadi. Tapi ini landingnya bagus untuk begitu dong. Yap, mereka bisa ngirimnya bagian top. Kira-kira ngapain tadi di situ? Nunggu skill. Oke, Kirk ngebuka lagi dengan lompatan ke depan tapi Luke lumayan komit kan ya. Oh, Flicker bahkan komit karena 1 target. Apakah ini target yang tepat karena Kirk bisa ditumbangkan namun Brusco cari angle Wave Dragon ke arah Light. Apakah target bentuk Brusco hilang bahkan 2 secara instan berdansa lagi-lagi dari Kelra menggila. Bahkan mampukah 2 yang harus hilang Kelra? Lagi dan lagi mengamuk walaupun hampir bisa ditumbangkan 1 hit. Terkena Abyssal Row. Backnya boom, tidak ternyata Kelra masih bisa selamat dan King Kong terkejar dengan Quad Shadow. Kali ini Luke 1 hit terakhir hilang pun dari Luke. Anavel yang hadir kali dengan Electrifying bisa mencari pembalasan dendam King Kong. 1 hit lagi dan sama tumbang. Wah, team fight yang memang cukup continuous tadi. Namun Kelra timing masuk yang sangat tepat dan bahkan terakhir dengan dash dia masih sempat untuk mendapatkan shield. Dan kita melihat kali ini untuk replay bagaimana komit juga dilakukan oleh kedua tim. Kirk memang melompat ke depan, tapi lihat Kelra masuk di momen yang tepat ketika semua source skill sudah habis tadi. Tidak ada yang bisa menahan damage dari Kelra. Zaman Force ada, Synchro Dash, Chrono Vision. Iya. Dan bahkan kayak Purify-nya tadi pakai buat unbreakable aja, Om. Bisa, tiba-tiba team fight terjadi lagi. Kirk hilang. Baru spawn ini Kirk. Baru spawn, Om. 2 kali ya kita lihat tadi. Iya, langsung hilang lagi. Tapi gue mau bertanyakan targetnya sih, Om. Nah, maksudnya gini nggak? Sudah pastikan dengan EXP dari Kalea juga? Benar. Apa masih pembiasaan? Iya, mungkin kayak, oh ya ini mirip dengan Chong, aku bisa gitu kan. Ternyata beda sekali. Beda kan. So, kali ini Lord kembali di setup Bigetron yang memulai. Tapi itu di Shadow Kill, Retribution, dan siapa? King Kong yang berhasil mendapatkan Lord yang akan di-steal yang begitu manis. Namun Kelra berdansa bersama dengan Super Prince. Duality yang berhasil connect, hanya Luke menjadi korban. Namun ini kerugian
yang sangat besar untuk Bigetron. Yang kita mention bagaimana King Kong memang menjadi jungler yang harus ditakuti. Karena selain daripada mekanik yang tinggi, perebutan, ini win rate dia di Lord itu besar banget. Oh, ketangkep lagi. Tsunami Slam. Annabelle kembali hilang dan lihat, oh gak berhenti nih. Diversion yang digunakan untuk gak jadi teleport juga tadi ya. Yap, dan damage dari Keller sangat besar karena ada Holy Crystal tadi yang sudah selesai ketika ada perebutan di Lord. Dan wow, ini semua langsung dari Onyx VH mereka pegang kendali. Tiba-tiba saja kayak damage mereka itu sudah terlalu besar. Satu momen yang terjadi. Dan Tsunami Slam sekarang sudah harus diwaspadai loh. Iya, Karena di iya. belakang udah siap nampung. Mereka sudah mulai berjalan bersamaan. Keldra, Super Prince, Yep. damage-nya udah cukup juga kan. Yap. Wow, ini Lord yang sebenarnya kalau lihat berbahaya enggak juga sih. Enggak. Kayak masih bisa ke defense. Tapi kan kalau goldnya Om yang kita bahas, ketarik Om. Menarik ya. Oke. Dan masih bisa di defense memang. Shield juga masih ada. Best turret untuk milik dari Bigetron Esports. Dari goldnya, dari Keldra-nya. 3 item utama selesai. Dan ini yang paling penting sebenarnya. Iya. 3 item bukan Zaman Force, semuanya slow. Mereka bisa dancing di atas Zaman Force. Dan jelasnya ini memaksakan karena untuk Tigreal dan juga Gatot Kaca yang bakal sulit nih kalau di atas sana. Oke, Gatot Kaca yang memulai kali ini Brusco yang dimakan. Selama tumbang menurut gua nggak ada masalah. Oh, oke. Abyssal Row berhasil connect kali ini Keldra. Nggak bisa ditabrak tapi terlalu jauh. Dan Retribution King Kong secure ke purple buff terlebih dahulu. Sampai saat ini masih lumayan aman. Tapi harus hati-hati ya, mereka kalah jumlah nih. Onyx VH bisa ditabrak lagi. Yap. Tapi ya begitu juga mereka nggak boleh terlalu langsung nabrak. Karena salah momen ya akan ada kejadian seperti yang kita lihat di Lord. Ya. Satu momen yang membalikan keadaan ya. Pastinya apalagi ya kalau lihat dari sisinya EOG Implosion Om. Yap, 2 ya. Gede banget itu. 2 combo besar dan itu kan sering kita lihat memang kalau ya misalnya kalau kalian main juga tuh banyak banget. Benar. Avatar of Guardian tiba-tiba ada implosion atau dibalik pun bisa. Iya bisa. Bisa. Di counter jadi hitungannya atau di duluan siapa Ya lah. duluan gitu. siapa pokoknya yang penting ya iramanya harus pas gitu. Iya. Jangan sampai bareng-bareng juga kan rugi kan timingnya. Kayak itu area yang enak banget untuk Eman Om. Dia bebas banget dia mau nembak manapun lah di area Implosion dan EOG itu udah jadi tempatnya dia. Ya, tapi selama Keldra masih punya Purify ya menurutku udah Onyx VH mereka akan tetap bermain agresif. Ya. Perhatikan spell Keldra berarti Yep. kuncinya ya. Keldra kalau sudah Purify kepake biasanya dia bakal mundur ke belakang, nunggu dulu lebih chill. Atau nahan-nahan seenggaknya Om. Sampai ada beberapa source yang udah keluar yang pasti lah hitungannya. Yang pasti bikin dia majunya safety. Sementara kali ini udah mulai berkumpul lagi. Detik-detik menuju spawn lord yang bakal berusaha banget. Diversion. Oh dia clear aja kayaknya. Oke. Buat Shadow masuk, set, balik ke belakang lagi. Sempet nggak? Sempet dong, set, balik. Oh, iya. Nah itu. Tapi nggak kedorong kayaknya, masih tetap rugi. Masih ada sih. satu kan, satu yang gede. Iya. Abyssal Row Kirk yang berhasil nahan. Sakit juga itu. Mhm. Tembakan dari Eman Om. Berasa sekarang, apalagi hitnya ke Kirk yang pasti notable-nya dia build-nya item-item defense ya. Dengan emblem Concussive juga tank tadi yang dipakai. 5 melawan 5 nih sekarang. Iya. Kondisi di mana kalau siapa yang buka pertama seharusnya agak lebih unggul. Oh my god, itu dia 3 orang yang terkena stun. Bahkan di bagian depan Luke membeli waktu EOG defensif. Masih bisa mundur tapi Brusco lihat Way of Dragon ke arah Light yang langsung melakukan implosion juga. Kirk menjadi targetnya namun masih bisa selamat juga dari Light. Di sisi lain Annabelle hilang. Kali terlalu dalam dari Annabelle dan Luke-nya pun tumbang. 2 member dari Bigetron hilang. Yang buka pertama akan punya advantage dan Tsunami Slam tadi dari Kirk yang memulai segalanya dan memancing EOG. Oh, lanjut lagi ternyata Brusco menjadi korban Moreno. Abyssal Row tapi trapnya kena. Dibalikan kali ini Bigetron Was pun Keldra. mengamuk Eman versus Keldra yang dibantu dengan Light. Light hilang. Masih mau lagi kah? Karena King Kong ada di bagian depan. No. Mundur dulu. Moreno darah yang udah low banget. Dan sekarang mereka berdua harusnya reset. Dan kalau dibelikan purple buff, nope, gak diambil ternyata. Recall buat Keldranya, kasih dong. Masih butuh kayaknya Om. Masih Kalau butuh kita ya? ngomongin Hayabusa. Hayabusa, energinya kan boros juga kan. Oke. Dan kita ntar tinggal lihat dari item ya. Biasanya King Kong yang 40% CD sukanya. Oke, tapi tadi nice banget dari Onyx VH. Kayak mereka mancing EOG. Terus yang ketendang juga Tigreal Implosion kepake juga. Iya. Jadi itu dua efek sisi yang besar yang harusnya ada. Tiba-tiba kita lihat Keldranya udah jalan Zaman Force. Benar. Tapi kok mau makan depannya mulu ya Om ya? Iya dia makan depan semua tadi. Yang, Apa mau nggak mau mungkin? yang kelihatan udah tarik dulu. Oke. Kelihatan tarik dulu. Front to back ya. Front to back. Daripada susah-susah nyari yang di belakang. Ya walaupun tadi kelihatan ngeri juga gitu lightnya. Wih ke depan teman-temannya Oni. Kok ketendang ini. Tigrealnya ada di samping. Tapi cuma dapat satu tadi buat Light. Untungnya masih selamat dari Onyx juga. So kembali nih Lord Dance.
dari Bigetron Esports. Mereka akan coba untuk narik perlahan. Tapi kalau komit kayaknya dari keduanya nggak boleh terlalu komit sih. Ya, tapi bagus sih untuk wave mini yang Bigetron ya di bagian bawah. Iya. 2 wave tuh yang jalan. Ini akan ada diversion quad shadow lagi kayaknya untuk udah mau mulai lagi kan. Udah. Nah, lihat lagi bawahnya. Kayaknya Bigetron sadar deh kalau Haya yang di bawah jangan percaya guys. Itu bisa balik lagi ke bayangan. Tapi nggak balik dia. Wait, Nggak balik dia. terlambatkah? Nggak balik. Dan itu dia sinyal dari Bigetron untuk komit, sementara Lordnya Novel bisa bersikir dengan cukup aman walaupun tim fight terpecah lagi dua menjadi korban. Ya walaupun King Kong tadi terlambat hadir sebenarnya Om. Iya, diteruskan langsung ya. Tapi 2 yang hilang, 2 badan. Ini berarti Bigetron Esports juga mereka terekspos kalau akan ditabrak oleh Onyx PH. Masih ada Brusco dengan Way of the Dragon, masih bisa dimainkan sebenarnya. Tapi Lordnya spawn nih Om. Oke. Ini angin segar mungkin ya. Pelan-pelan ya. Pilihannya nggak banyak sebetulnya. Oh no, Awas. Kelra maju di bagian depan dan King Kong dengan quad shadow yang masuk ke aman. 2 poin kill bahkan gak tanggung-tanggung King Kong. Langsung membuat Moreno defense seorang diri. Yap, dan ini bakal dicepatkan juga buat Lordnya ya. Jadi sebuah Lord yang sia-sia ternyata bagi Bigetron Esports dan Moreno. Oh my god, King Kong lagi dan lagi quad shadow yang on point. Membuat Bigetron gak pernah berlima Om. Ya, mereka selalu under ya dari jumlah pemain juga. Dan Onyx PH hilang di Lordnya tadi, tapi membuat mereka jauh lebih agresif. Ya ini mid-nya belum di-clear juga lagi kan. Ya, mereka bisa nabrak sekarang. 3 loh. 3 melawan 5. Ya, oke, anggapnya 4 lawan 5 sekarang. Iya, 4 lawan 5 lah kita hitungnya. Yap. Karena sebentar lagi juga. Ada Tapi gak buru-buru kayaknya Om. Tapi yang hilang base malah Bigetron Esports. Itu dia. Mereka yang dapetin Lord dan itu dia diversion mundur dan save. Siapa di bawah? Oh, Ada yang di bawah. Annabelle. Wait a minute, Tsunami Slam plus diversion, what a combo. Annabelle yang terbawa tadi. Iya, tiba-tiba hilang dari pandangan tadi. Kepegang ternyata. Tsunami Slam dan ya itu adalah combo yang kalian nantikan mungkin. Antara Iya. Loyi dan juga Kalea. Oke, kita udah harus ban salah satu hero-nya ketika di ranked guys. Karena banyaknya akan coba dan itu berbahaya ya untuk kita semua. Tapi what a combo itu tadi berjalan dengan sangat baik Om. Iya, ini dia. Dibuka dengan After of Guardian ya memang. Begitu sampai After of Guardian ya, tapi diversion juga sudah aktif. Bahkan itu bukan Tsunami Slam. Yang biasa, Yang angkat Tidal Strike. Tidal Strike. Lagi dan lagi team fight. Hampir terbilang tanpa kita. Oh. Oh, King Kong tertangkap. 1 hit lagi. Namun shadow kill. Double kill. Wait a minute. Moreno pun udah hilang ternyata. Wow, langsung semuanya kayak apa yang irama ya? Irama dari Bigetron Esports ini pecah semuanya. Iya, Semenjak mereka dapetin Lordnya, tapi mereka harus kehilangan ya Luke bersama dengan Light tadi. Dan 2 mereka, badan ya. ya, dan mereka sekarang kan kayak maju satu lagi berusaha untuk defense, tapi tanpa menunggu yang lain untuk bisa kembali juga. Jadi lumayan timing dari Onyx PH yang akhirnya bisa menemukan celah bagaimana Bigetron Esports bertahan. Harus hati-hati sih sekarang. Gue ngerasanya udah nggak bisa lagi kayak tadi yang maju-maju makan depan gitu kan. Udah benar-benar harus targeting. Apalagi perhatikan spell Kerla. Wow, oh my god, itu dia 3 yang terkena lompatan walaupun hanya sebagai zoning out aja. Tapi Bestaro tetap didapatkan. Oke. Top best turret, mid best turret milik Bigetron Esports yang sudah hancur. Tapi lihat Annabelle-nya masih berjuang untuk mengejar. Dan ada Lord. Ingat evolve ya sekarang. Ini adalah yang paling penting terutama kalau jatuh ke tangan dari Onyx PH dan Bigetron Esports. Mau gak mau sepertinya mereka akan harus melakukan kontes. Tapi jangan sampai semua source skill mereka kembali terpancing keluar. Itu yang sering kita lihat. Tapi kabar baik tetap Om. Bawahnya tetap, Bawahnya Om. ya masih ya. Kabar baik. Oke, pasti pecah sih itu bawah. Ya udah, kayaknya emang nggak di defense juga. Jangan sampai King Kongnya tadi kan kelihatan quad shadow-nya habis dan bisa balik lagi. Masih diversion nih, diversion kita Loyi di sana, diversion ke bawah. Untuk kontrolnya ini enak ya. Mhm. Dan Lordnya juga nggak bisa cepet-cepet banget sekarang. Iya. Diversion, balik lagi. Oke. Balik Om, yang ini balik, tenang. Jangan tenang. sampai hilang tuh ya balik. lupa. Kelamaan Gak kan. bisa. Ke bawah keasikan di bawah kan ngelihat katapult. Tapi ya ini karena Lordnya juga udah evolve, udah menit di 19 juga. Jadi Lordnya nggak bakal jadi Lord yang cepet dieksekusi. Entah itu dari begitu maupun Onyx sama sih. Lord panjang ya berarti ya, Lord lama. Tebel juga untuk Lordnya. Purple buff ada dan sepertinya Rafael butuh untuk purple buff. Banget sih. Joy rata-rata kan itemnya bukan cooldown ya. Kecuali dia main Wishing Lantern. Tapi lumayan tuh ada cooldown yang cepat. Tapi yang unik gak ngelepas sama sekali loh. Walaupun pressure di bawah mulai lagi Om. Mulai lagi. Oke, mulai lagi. Kirim lagi ke bawah, tapi tipuan ya.
Ini kayak halusinasi tapi punya damage gitu loh. Itu dia, tapi kedorong gitu kan, pelan-pelan kedorong. Nungguin cooldown diversion kedorong lagi, lama-lama Bigetron yang harus defense. Ya, ini sudah mulai nih, udah mulai kedorong juga. Onyx PH dan mereka tetap mengajak untuk dancing di area dari Lord. Belum ada yang berani untuk membuka sekarang. Dan bahkan purple masih ada nih. Bigetron mereka belum ngambil purple mereka. Ya, tapi visionnya sebenarnya ya kalau dilihat dari penguasaan vision di daerah Lord, Bigetron lebih unggul om. Mereka yang lebih bisa untuk setup sebetulnya. Tapi kita nggak tahu diversion ya. Kalau tiba-tiba diversion ke posisi yang nggak kelihatan dan ini nih diversion ke posisi yang lumayan berbeda. Oke. Menarik karena lambat laun ya, area milik Bigetron Esports sudah mulai diambil oleh Onyx PH. Mereka menguasai bagian atas yang berarti mereka mulai bisa pegang dari Lordnya. Bawahnya pun sama om. Bawahnya pun mulai kedorong. Luke ada di bagian depan. Tapi Athena Shield ini menjadi jawaban banget sih untuk Kelra dan juga Super Friends. Cardnya dicek terus. Wow, Kelra banget. Zaman Force udah ke bait sekarang. Satu informasi yang cukup mahal. Masih bisa dipancing juga. Dengan Anavel yang mungkin mau komit tuh. Karena lure-nya enggak sih. Belum buru-buru juga. Oh kena Abyssal Row ternyata Kirk coba untuk dimakan flicker defensif. Mau nggak mau harus digunakan namun Way of Dragon mengarah ke arah Anavel. Cukupkah damage-nya? Karena Winter Crown juga langsung digunakan. Anavel hampir saja tumbang tadi dengan damage namun Light. What? Tadi berhasil connect dan dibalikan keadaannya dengan Kelra yang menggunakan Zaman Force. Yoji serang, jual beli serangan, bahkan Luke harus hilang juga. Lord terbuka kali ini. Tapi Sorrow nggak berhasil connect juga. Dan Onyx PH secure Lord dan langsung dijepit ke bagian belakang. Moreno tertangkap. Moreno hilang, menyisakan 3 member dari Bigetron. Yap. Tim fight pasti belum berakhir selama masih ada Diversion dan Anavel. Itu dia Anavel dengan Electrifying Beats bahkan tidak bergerak. Kirk hilang memang namun Anavel menjadi bayaran yang terlalu mahal. Meninggalkan 2 member dari Bigetron untuk melakukan defense. Mampukah Bigetron? Eman Immortal hilang memang dari Brusco. Namun Kelra lagi dan lagi menyisakan Light. Dan bahkan Implosion gak bisa. Bigetron harus tunduk dari Onyx PH di game yang pertama. Dan